mohon maaf, saya menikah, itu harus kita punya anak setahun setelah menikah. Gak mungkin sebelum 9 bulan itu melahirkan, gak mungkin kan. Nah ini pun begitu aturannya, kayak keras begitu Pak Jemaat. Mohon maaf, Gusti mungkin kalau kurang tepat lah saya ini beri contoh itu kan. Tapi begitulah harus setahun, paling cepat setahun. Tapi yang di luar itu kita sesuaikan, yang jelas kita membantu ibu-ibu. Nanti kita bisa apa namanya ya, kita duduk nanti apa yang ini, pokoknya kita sesuaikan. Tapi yang bukan PGSD, ini nggak mungkin tahu mesti nanti ya. Nanti ditangkap kita, ibu ditangkap, nggak sah nanti. Tapi nanti nggak sah. Ada yang zaman sekarang, zaman ini kan dunia tanpa batas. Nanti ada yang plesek-plesek, lapor-lapor, kita sudah kena nanti Pak Ibu Dekan, Pak Rektor dan ya, Ibu juga sendiri kena nanti kan, dibilang macam-macam, nggak sah, nggak legal. Pokoknya kita beri kenyamanan kepada ibu-ibu supaya ya paling lama saya kira yang lain jadi berapa 2 tahun 4 semester ya? 4 semester, paling lama 4 semester. Dan itu pun kalau kita Muslim sekarang ada program ini e-learning, ada pembelajaran e-learning. Nanti dalam perjalanan baru semester depan ini kita mulai e-learning. E-learning itu kan pembelajaran berbasis elektronik. Jadi nanti coba kita siasati, siapa tahu bapak ibu-ibu ini bisa mengikuti e-learning nanti ya. Ya kita coba saja nanti ya. Pokoknya kita membantu. Ya, ada semester pendek, kita bantu. Nah, tapi itulah butuh proses sesuai dengan ketentuan dikti. Kalau enggak, takut kita kena penalti, kena hukuman. Ini yang perlu kita jaga sama-sama. Dan ibu-ibu yakinlah, setahun itu sebentar saja. 2 tahun itu hanya sebentar saja. Saya nggak rasa udah 7 tahun punya segi saya. Yakinlah ya. Ini yang penting ibu-ibu pahami. Dan juga seluruh Aceh yang telah dididik oleh Muslim di program SKGD PGSD itu rata-rata juga guru 2,5 tahun menyelesaikan guru-guru Islam. Itu yang memang mereka dari tamat macam-macam, ada PGSD, ada D2, bukan sarjana itu. Dari D2. Ini kita bantu 2 tahun sudah selesai. Kita bantu. Apalagi yang sudah sarjana ini nanti kita bantu. Tapi yang bukan PGSD kami belum bisa mengatakan setahun gitu usia. Tapi yang kami katakan dulu, yang pahit dulu 2 tahun 4 semester. Lalu nanti ada semester pendek, kita coba lihat lagi. Nah, ini yang mungkin yang perlu saya sampaikan. Dan juga ini sudah dibuat rekap-rekap yang telah kita lakukan di kampus induk sana, bukan di Luxembourg saja, juga di kampus Belamblahdi. Nah, ini sudah kita rekap semua. Barangkali ibu juga sudah dapat pegang. Tapi nanti kita tolerir, misalnya nanti sudah kuliah ibu-ibu ini. Gimana nih, tolonglah kami ini diakui saja, ada berapa mata kuliah ini kan dekat, ini kurikulumnya, nama mata kuliah saja beda. Isi mata kuliahnya, materinya ini hampir sama. Nanti Bu Ipo akui itu, mungkin namanya beda, nama mata kuliah beda, tapi isi mata kuliah hampir sama, ada juga begitu nanti ya. Itu kita akui lagi. Pokoknya asal ada mirip-mirip saja, akui. Kita bilang ke Bu Ipo, ini sudah dihitung sama Kaprodi, karena tanggung jawab Prodi harus menghitung dulu simulasinya. Nanti ada yang mirip-mirip kita akui nanti. Secara bersama-sama nanti kita akui, nggak apa-apa. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya. Kenapa kami hadir langsung? Karena ada kemarin juga ditelepon oleh Bapak Dr. Sugiman, katanya ini ada beda kok, ini nggak bisa selesai setahun semua katanya. Di Pak Moran tolong menjelaskan ini. Dulu juga saya ACC setahun katanya, gitu kan. Jadi biar tanggung jawab, maka kami hadir di ini. Ada lagi Pak Dr. Rambali di bawah, nggak naik ke Ketua LPPM bersama saya lagi datang. Nah, tapi inilah yang perlu kita sampaikan kepada ibu-ibu. Yang jelas ibu-ibu tidak melebihi 2 tahun yang bukan dari PGSD, nggak melebihi. Kita upayakan itu tidak melebihi. Ya. Sekali lagi karena ini adalah kita bukan mau ijazah, kami yakin juga ibu-ibu tidak mau ijazah saja, tapi ibu-ibu mau ilmu pengetahuan. Saya pikir ibu bisa bayangkan, saya mencari ilmu ke Medan, tiap malam Jumat sudah ke Medan bawa mobil sendiri, tidur di jalan. Itu udah habis uang itu sudah, mohon maaf, hampir sudah 300 juta saya habis uang.
Yang store saja ke Unimed sudah 130 juta. Yang di jalan bisa bolak-balik itu biaya macam-macam itu sudah 100 juta lebih juga, sudah hampir 300 juta. Tapi mengapa saya harus mencari itu? Karena itu ilmu. Begitu juga ibu-ibu pada hari ini. Saya kira sambil kita bekerja, sambil menunggu, sambil pengabdian ibu kepada anak-anak daerah, anak bangsa, ya, kuliahlah. Walaupun tadinya tidak seragam mungkin selesai, yang bukan PGSD mungkin akan selesai juga, nggak apa-apa gitu ya. Itu kira-kira ibu gitu ya, ibu ya. Saya yang memberikan ini, saya karena wakil rektor 1 bidang akademik, nanti tetap membantu ibu ini ya. Sesuai dengan mekanisme yang digariskan oleh Dikti agar kita tidak kena hukuman gitu. Sama-sama kita jaga tidak kena hukuman. Karena pemerintah sekarang kalau melanggar hukuman itu ditarik izin nantinya. Bahaya sekali, itu harus kita jaga sama-sama. Ibu bisa kami bantu, kampus ini bisa lenggang terus gitu ya. Saya kira cukup ya, Pak Iza. Dari saya, selamat bergabung. Kami sampaikan kepada ibu-ibu tentunya yang mau bergabung, gitu kan. Juga nantinya kalau misalnya ada ibu-ibu yang tidak bergabung, ya tidak apa-apa. Nanti ya mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai juga yang dipaksakan gitu ya. Jangan timbul problem ke depan gitu. Jangan dipaksakan. Tapi kami tetap membantu apa yang bisa kami bantu sesuai dengan ketentuan. Walaupun misalnya yang kemarin itu ada salah penafsiran, mungkin disetarakan setahun selesai semua Gusti ya. Nah itu kami mohon maaf kalau ada salah informasi Pak Dr. Bima juga. Semua jurusan akan selesai setahun semuanya. Nah, mungkin ada dari teknik, ada dari hukum mungkin ya. Ada yang dari komputer mungkin. Nah ini mohon maaf gitu. Tapi nanti kita coba menghitung ulang apa yang telah dihitung oleh Kaprodi, apa-apa yang bisa kita lakukan untuk pengakuan. Kita duduk lagi bersama, sehingga itu memang kita sudah dibuat oleh Kaprodi tidak melebihi 2 tahun. Jadi saya di Bangladesh juga begitu, di pesangan tidak melebihi 2 tahun, ada berbagai sarjana juga gitu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Tentu lagi kami sangat senang ibu-ibu ini masih mau kuliah gitu ya. Luar biasa, sudah sarjana sekali, sarjana lagi 2 kali. Ini mesti luar biasa nih. Luar biasa, ya alhamdulillah, memang luar biasa. Semoga ya teruslah bergabunglah. Jangan pikir setahun 2 tahun, jangan pikir. Jangan pikir lagi 2 semester, 3 semester, 4 semester, jangan pikir. Nah saya aja udah 2 tahun nggak selesai. Itulah ya. Terima kasih. Nanti mungkin hal-hal teknis kalau ada pertanyaan ataupun ada Ibu Kaprodi mau menyampaikan, ya disilakan. Sekali lagi Pak Rektor, Pak Amiruddin mengirim salam kepada ibu-ibu. Beliau nggak bisa hadir, masih ada di Banda Aceh gitu. Dulu Pak Amiruddin sering juga dulu Sumawe, saya sendiri dulu tinggal di Sumawe, di Tumpuk Tengah dulu saya tinggal. Saya bos di Tumpuk Tengah, jalan ke Amin dulu. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan niat baik ibu-ibu untuk bergabung dengan PAUD Unimsa Amslen. Dan juga dapat kami sampaikan sekali lagi sebagai simpulasi informasi PAUD Unimsa Amslen secara undang-undang bahwa lahir ini baru masuk tahun kedua. Jadi akreditasinya adalah akreditasi yang diberikan oleh undang-undang, nilainya C, sudah terakreditasi. Tapi setahun lagi setelah 2 tahun kita baru boleh mengusul akreditasi ulang, reakreditasi. Kalau aturan dulu setelah ada lulusan baru boleh usul akreditasi setelah 4 tahun. Tapi aturan baru setelah 2 tahun lahir izin baru boleh usul reakreditasi. Insya Allah Al-Muslim khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semua program studi sudah B. Malah pada tahun ini ada 8 prodi yang sudah ada B semuanya yang lama. Tahun ini kita akan mengusulkan ke Dikti program pendampingan Dikti untuk 5 program studi, 5 program prodi di akhir tahun 2016 diprioritaskan untuk mendapatkan nilai A. Jadi ibu jangan khawatir, memang dosen-dosen dan kaprodi sudah pengalaman dalam menyusun program,
sudah bisa menghitung nilai boran, sama nanti apa yang dihitung oleh Caprodi bisa nilai dapat B, ketika dihitung oleh BAN PT atau LAM PT Cash nanti ya, kalau jadi LAM PT Cash nanti juga dapat nilai B. Jadi setelah 2 tahun baru kita susun dari akreditasi, baru kita antar boran, ya mungkin 2 tahun setengah baru keluar nilai akreditasi. Mungkin ya doa kita supaya mendapatkan nilai B. Nah, maka juga harapan kami kalau bisa ibu-ibu juga memegang ijazah nantinya biar nilai B, kan gitu ya, biar nilai B. Jadi dengan buru-buru cepat selesai. Nah itu maksudnya gitu. Cepat-cepat juga nanti. Kalau nilai C kan nanti sayang juga nanti begitu mau jadi PNS dibilang lagi misalnya ini kok B nilainya, kok C. Karena secara undang-undang begitu lahir prodi nilainya memang akreditasi C. Bagusnya kita keluar harus nilai B. Saya juga kenapa telah selesai S3? Saya tidak mau selesai karena baru tahun 2015 akhir program Doktor Manajemen Pendidikan Unimed Medan, Universitas Negeri Medan, akhir 2015 baru keluar nilai akreditasinya B. Sebelumnya nilai C, maka saya tidak ingin cepat-cepat selesai dengan C tadinya. Nah, ini harus saya sampaikan. Jadi saya terbuka ibu, tadi apa adanya yang saya sampaikan supaya juga ibu lebih jelas. Mudah-mudahan ibu nanti yang keluar di sini adalah dengan nilai akreditasi B Ibu Siti ya gitu. Supaya apa? Ibu Siti pun besok nggak bingung dia, Bu ini saya cepat selesai, saya nilai saya C ya ini masih. Nah, jadi gitu aturannya sebelum kami menerima 2 tahun mahasiswa atau belum melaksanakan proses perkuliahan 2 tahun atau 4 semester tidak boleh mengusul akreditasi ulang. Nah, itu ketentuan juga itu. Sama juga kayak itu tadi, tidak boleh lebih cepat dari setahun ada lulusan. Begitu itu aturan. Kalau lebih setahun itu terserah, 2 tahun, 3 tahun nggak apa-apa, tapi tidak boleh 11 bulan selesai. Harus paling cepat. Di sini guru-guru PAUD ya punya keinginan bukan hanya untuk pendidikan tapi juga karir juga, karir, kesejahteraan. Itu juga di sini bagi kami ini adalah suatu penghargaan yang besar. Ibu datang kemari dengan antusias, ingin mungkin kalaupun tadi ada dengar penjelasan tentang kondisi biaya kelas lanjutan itu harusnya setahun Bu gitu kan. Kami mohon maaf Bu, mungkin ada sedikit misunderstanding atau paham komunikasi kita agak sedikit salah paham. Tapi di sini penjelasannya Bu, setahun itu kalau tadinya ya ibaratnya ibu dikasih janji gitu ya, kalau pacaran dijanjiin setahun gitu nikah, taunya nggak jadi, kecewa Bu ya. Nah, dijanjikan. Jadi daripada saya menjanjikan setahun tapi ternyata saya itu hanya omong kosong di depan, nantinya kan ibu demo sama saya kan, di prodi kan bahaya juga Bu ya. Jadi mungkin di sini yang harus kita juga jalani. Ibu jangan takut, 2 tahun itu nggak terasa. Jadi yang ada sama ibu tadi ada 3 lembar ya, saya bagi Bu ya. Yang pertama itu gambaran dari Ibu Rahmawati. Ada Ibu Rahmawati. Ini dia lulusan dari FKIP matematika Bu. Ada ijazahnya, ada tasnya bukan? Ya Ibu Rahmawati. Ya, ijazah S1 Pendidikan Matematika. Beliau sudah 4 tahun kuliah dan mengajar saat itu udah 6 tahun. Nah di belakang, paling belakang itu halaman konversi Bu. Inilah gambaran mata kuliah PAUD kita. Mau kuliah ada kelihatan. Nah inilah mata kuliah PAUD kita Bu. Ada 146 SKS, kan? Jadi Ibu Rahmawati ini Bu, yang diakui atau dikumpulkan dari ijazah S1-nya 50 SKS. 50 SKS. Jadi 50 SKS itu yang terakui disamakan dengan ijazah transkrip yang ada di PG PAUD. Jadi ada sisanya bukan? Ada sisa di sini yang dikumpulkan atau yang harus diikuti 96
SKS. Jadi bagi ibu-ibu yang sarjana pendidikan matematika atau biologi, itulah gambarannya. Yang harus kita yang harus kita ikuti itu 96 SKS. Gambarannya seperti itu. Kalau nggak 96, 90. Nah, tapi bukan dalam setahun. Gambarnya kalau setahun dia regulasi yang reguler yang biasa, mahasiswa biasa itu mengikuti mata kuliah 48 SKS satu tahun. Tapi karena alhamdulillah kami kan sudah disetujui ya Bu, ada SP atau semester pendek. Semester pendek ini kita bisa ikuti per semester 10 SKS. Kalau setahun, insya Allah bisa Ibu ikuti sampai 20 SKS. Jadi totalnya setahun Ibu bisa mengikuti 68 SKS. Itu untuk setahun. Kalau Ibu tadi 96 SKS ya. Nah, 96 SKS, 68 kalau 2 tahun berapa itu Bu totalnya? 136. Jadi yang 96 SKS itu sebelum 2 tahun Ibu udah selesai. Karena ada program reguler perkuliahan dan ditambah dengan SP. Dan iya, semester pendek yang memang akan dilaksanakan insya Allah di tahun ini. Jadi ini gambarannya Bu. Ini yang untuk S1 tadi FK matematika, biologi, ini gambarannya. Lalu ada Ibu coba lihat Ibu Mardiana Bu. Ada ijazah akmal transkrip Ibu Mardiana. Nah, ini Ibu Mardiana salah satunya yaitu yang non-FK Bu. Yang non-FK yang dia bukan dari kependidikan. Mata kuliah diakui Bu. Bagi kami ini diakui, tapi mohon maaf sekali, ya kan? Karena nanti kenapa konversi ini perlu Bu? Konversi inilah yang menyatakan legalitas ijazah Ibu nanti ketika S1 tahun. Kan? Kalau kita bilang tadi setahun S1 cuman setahun gitu, mana bukti setahunnya? Pengakuan mata kuliahnya dari mana? Karena kami secara nanti online itu ada nanti ijazah Ibu yang sebelum masuk S1 tahun dengan konversinya. Jadi dicocokkan. Kalau nggak ketemu, nantinya ijazahnya jadi ilegal. Jadi makanya saya bilang, saya tidak ingin menjanjikan tadi setahun, tapi nantinya gambarannya omong kosong. Jadi kalau Ibu bilang tadi, oh ya, jadi yang 96 SKS gimana Bu? Bisa nggak? Bisa, tapi lebih dari setahun. Dan insya Allah, iya Pak. Dan insya Allah 2 tahun itu Bu, itu perkuliahannya secara legal, dosennya ada. Ya, Ibu kuliah juga dengan nilai yang memang hak Ibu untuk mendapatkannya. Jadi ini perkuliahan yang memang regulasinya kita jalani seperti mahasiswa juga. Jadi sekali lagi Bu, saya di sini sebagai program studi saya minta maaf mungkin ada kesalahan dalam penulisan ini. Yang dimaksudkan kan tadi ingin mengajak juga sih, ya. Jadi kalimatnya mengajak kepada ibu-ibu untuk tertarik dulu ikut kepada kami. Kira-kira ingin nggak tadi yang maju karirnya Bu ya? Kalau udah dapat S1 Bu, gimana Bu bahagianya Bu ya? Untuk PNS nanti insya Allah untuk sertifikasi ampunya. Karena pun kami di sini berusaha untuk prosesnya melegalkan dan juga menambah akreditasi ini atas maksudnya ibu-ibu sebagai mahasiswa program PAUD. Baik, mungkin ini aja Bu penjelasannya. Nanti kita buka dengan pertanyaan biar lebih puas ya. Boleh ya Bu ya? Karena dari pertanyaan itu nanti mungkin bisa lebih tahu, lebih terbuka. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Bu Info. Sekarang kita buka diskusinya. Silakan ibu-ibu bertanya, ya. Kita akan mencoba untuk menjawab. Silakan. Ada? Sebutkan namanya Bu, berdiri aja Bu, berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faryati. Saya bertugas di TK Maiku Saleh. Ada sedikit Pak yang ingin saya tanyakan, yang mungkin saya belum jelas Pak kan, masalah akreditasi Pak. Sebelum kami ini kan mau kuliah,
Akreditasinya maka kata Bapak Marwan tadi masih C Pak, masih C. Tadi ada Bapak kasih tahu katanya 4 semester kami berjalan baru bisa usulkan akreditasi pulang Bapak, dan untuk mendapatkan B. Nah, tadi Bapak bilang yang dari PGSD kemungkinan mudah-mudahan bisa selesai 1 tahun Pak. Nah, pada saat kami selesai 1 tahun itu nilai ijazah akreditasi kami apa Pak? Apakah bisa ke B? Apakah masih bertahan dengan C? Nah, ada sedikit pengalaman, saya kebetulan alumni LSI tahun 2014 Pak. Nah, kemarin pada saat saya selesai ijazah kami dengan akreditasi C. Nah, waktu kami mau ikut PNS tidak diterima, khusus yang di Biren yang diterima. Untuk ikut PNS ijazah kami di Lok Sumawe tidak diterima karena akreditasinya C. Nah, kebetulan cuma yang di Biren kemarin yang diterima, jadi kami Pak, berlomba-lomba aku ikut ke Biren. Itulah, jangan nanti ujungnya kami usahakan janganlah ijazah kami yang setahun ini dapat C, mudah-mudahan bisa dapat B. Nah, ada satu lagi Pak pertanyaannya. Ini Pak, kan saya kan dari PGSD, penyetaraan Pak. Saya lihat di sini mata kuliahnya, di sini banyak mata kuliah yang sudah saya ampuh Pak, karena saya dari PGSD. Itu selesainya 1 tahun, bisa selesai 1 tahun atau lebih Pak. Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak, variasi dari SKDJ atau dari pure PGSD S1? Reguler? Iya. Dari reguler ya? Saya pertama dari J2 BGTK, dan kemarin pengalihan kemarin kuliah S1-nya ada PGSD. Saya menempuh di sini 3,5 tahun. Selesai 2014, lanjutan. Oke, ada lagi? Ya, satu lagi. Kita yang kedua, ada satu lagi. Ada satu pertanyaan. Silakan. Mungkin dari non pendidikan itu barangkali ada. Kalau kesana Bu boleh disampaikan. Kira-kira. Ya, silakan Ibu. Bukan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Ningsi, Sarjana Hukum, unit kerja TK Alifas Banjarmasin. Yang ingin saya tanyakan, kami yang sudah lama bekerja, ada yang lebih dari 10 tahun, sudah sertifikasi. Bahkan ada yang non-linear, kita sudah dapat sertifikat pendidiknya. Bagaimana dengan kami yang non-linear ini? Apakah kami harus ikutkan juga sesuai yang aturan tadi 2 tahun atau yang 1 tahun? Karena di kita punya sertifikat itu kan ada mata pelajaran yang sudah kita ampuh. Itu bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukup 2 dulu ya. Kalau nanti kita buka lagi. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama Ibu Mariati, Pak Tari ya. Apakah kalau Ibu nanti yang kuliahnya selesai setahun itu akreditasinya sudah B? Kayak itu intinya Ibu pertama kan. Jadi ini sudah berjalan setahun Bu. Sekarang sudah setahun. Sudah ada mahasiswa kita angkatan pertama tahun akademik 2015-2016 sudah ada berapa kelas? 2 kelas, ada 2 unit. Nah, di sini ada 3 unit semuanya. Jadi sudah ada mahasiswa ini 1 tahun sudah ada. Dengan total mahasiswa berapa? 20 semuanya. Sekitar 70 orang. Ya 100 orang sudah ada, ya 100 orang. Saya lupa tadi melihat ya. Itu sudah 100 orang sudah berjalan setahun. Artinya Ibu masuk tahun kedua. Jadi kalau yang program setahun, pas Ibu nantinya menyelesaikan program setahun 2 semester, usia PG PAUD sudah 2 tahun. Kan gitu. Nah, setelah usia PG PAUD 2 tahun, ini sebelum 2 tahun, teman-teman Ibu ini di Kaprodi dan di fakultas sudah menyiapkan borang terus. Sudah begitu pas usia 2 tahun,
Borang itu kita antar ke BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Jakarta. Ya tentu biasanya setelah kita antar, dia akan turun mungkin 3 bulan. Setelah turun 3 bulan, 2 bulan baru keluar nilainya. 5 bulan, 6 bulan lah. 2 tahun setengah lebih kurang itu sudah keluar nilai akreditasi. Nah, berarti juga kalau memang ibunya nantinya tidak mau akreditasi nilai C, berarti ibu kan harus nunggu dulu. Bu Ipo, Pak Maran, kami sangat mau dulu usul ijazah. Tunggu dulu lah. Atau kami nggak mau dulu ujian meja hijau. Kalau kamu nggak mau dulu selesai, tunggu dulu. Akreditasi 6 bulan lagi baru kami mau selesai. Kalau kita mau nilainya B, ya itu yang kita itu kan, itu yang pertama. Jelas kan? Nah, jangan mau dulu seperti saya. Saya sebenarnya kemarin itu 5 tahun sudah selesai, tapi nunggu itu. Akhir waktu nunggu keluar nilai, saya akhirnya enak saya libur nggak ke Medan sudah hampir 7 tahun. Itu masalahnya. Nunggu akreditasinya biar keluar nilai B, nah, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya ibu langsung kita kasih ijazah pada nilai C, pas tahun kita kasih ijazah terus, belum keluar nilai B, masih nilai akreditasi yang sekarang, akreditasi undang-undang. Apakah nanti ibu ketika melamar pekerjaan yang dihitung apakah nilai C yang lama atau nilai akreditasi yang baru? Ya kayak gitu kan, misalnya yang baru dapat B nanti ya, tapi di ijazah ibu, tanggal keluar ijazah ibu itu masih C. Tapi 6 bulan kemudian keluar B, apakah yang 6 bulan kemudian dihitung, apakah yang pada saat keluar ijazah? Itu sebenarnya secara aturan oleh pengguna alumni, pengguna ijazah, stakeholder, pemerintah, BUMN, dan seterusnya, itu harus dilihat akreditasi yang terakhir, yang terbaru. Makanya ini kadang-kadang kita tidak sepaham sama semua daerah. Biren mau melihat yang terakhir, mungkin lu semuanya nggak mau atau kami nggak mau atau begitu-begitulah. Nah, ya. Tapi ini saya kira ke depan akan mereka paham. Akreditasi yang terakhir itulah yang berlaku, karena bukan ijazah yang dilihat. Artinya apa? Akreditasi program studi yang dilihat. Nah, berarti bukan ijazahnya yang dihukum, program studinya. Jadi kalau saat itu kita masukkan ijazah itu, maka dilihat saat itu berapa nilai akreditasinya. Bu ya, ini ya, Bu ya. Nah, jadi ini itulah kami nggak bisa mengapa ini karena tergantung kepada pengguna. Tapi Ibu terserah boleh ngambil ijazah setahun. Secara legalitas yang diakui nanti adalah nilai yang terakhir. Mungkin itu ya yang saya tangkap tadi Ibu yang bertanya. Satu lagi. Tadi Bapak bilang kan dengan 1 tahun masih dengan akreditasi C. Ya. Kalau misalnya saya mau menunggu untuk setengah tahun lagi atau 1 semester lagi, nah di situ kan berarti sudah 1,5 tahun. Apa saat pada kami menunggu itu kami harus bayar uang SPP-nya? Itu kalau masalah kami menunggu kuliah 2 tahun, 3 tahun kami Oh, nggak usah bayar lagi. Ini masalah bayarnya apa? Karena masih ngomong semua. Nggak bayar lagi. Karena tidak ada proses kuliah dulu. Karena kan yang Kita ujian terus, ya. Nah, cuma nanti ijazahnya aja yang kita buat. Karena ini kan pengalaman asal masih bersangkut kita di sini. Kalau yang nama belum selesai, uang SPP tetap berjalan. Apa kami nanti seperti itu juga? Enggak, karena Kami pasti mau nilai akreditasinya kalau saya B, Pak, intinya. Betul, Karena siapa sudah yang pengalaman kita B? tahun kemarin, Pak. Tahun Ya. kemarin 2014 itu pengalaman kali saya. Nggak bisa ikut tes PNS saya. Mohon maaf Bu, mungkin kemarin juga saya kan baru di PR baru 3 tahun di PR 1. Memang dulu ada kesan juga di kampus. Misalnya begini Bu, orang sudah ujian, tapi ketika dia mau buat administrasi, kita Pak di keuangan masih suruh bayar apa namanya? Bayar SPP. Saya katakan mahasiswa yang telah ujian, telah disium, dia sudah bebas dari segala macam. Jadi ketika mau store ijazah, kemarin ada diminta lagi SMP, saya katakan tidak ada itu sampai saya bertengkar. Sampai saya suruh kembalikan yang sudah bayar. Itu ada terjadi miss juga kadang-kadang. Inilah kadang kita di Aceh ini kan susah juga kan. Lihat sekarang nggak lagi Pak Bu, ini kalau sudah ujian itu nggak ada bayar lagi. Walaupun kita tunggu setahun,
maka itu nggak bayar lagi SPP. Yang penting ibu yang dihitung adalah ujiannya, gitu. Tanggal ujian terakhir, yudisiumnya. Ya, jelas Bu ya. Kemudian bila perlu nanti kita buat MOU perjanjian. Saya mau takkan nanti perjanjian. Bu Siti, kita takkan perjanjian itu. Ya. Ya, betul. Kan hari ini saya PR1. Mungkin besok saya orang lain. Jadi biar itu yang tanda tangan ini atas nama lembaga, bukan atas nama saya, gitu ya. Boleh Bu ya, kita buat perjanjian yang harga itu. Ya, Bu ya. Oh ya, ini mungkin maksud ibu ini PKHB, pengakuan PPKHB, pengakuan pengalaman masa kerja ibu. Ibu, ijazah ibu SH, tapi ibu telah mendapatkan sertifikat pendidik dan di situ ada pengakuan beberapa mata kuliah yang relevan dengan kurikulum PAUD. Itu diakui semua Bu. Bisa saja ibu yang SH ini bisa selesai setahun. Kalau yang sudah ada PPKHB. Karena dalam aturan dikti PPKHB itu dihitung, pengalaman ibu mengajar dihitung. Begitu juga ibu-ibu yang mulia. Nanti coba dihitung pengalaman ibu PAUD ini, Ibu Siti minta pengalamannya ada sertifikat apa, itu dihitung sebagai pengakuan mata kuliah. Yang tadinya yang matematika tadi 90 SKS diikut, mungkin ada PPKHB mungkin bisa saja tinggal 50 atau 40 tahun selesai juga. Bisa PPKHB. Nanti boleh belajar dengan Pak Win Kunadi yang kemarin SKGJ. Boleh. Cocok sekali itu Bu. Berarti Pak boleh ide kumpulkan semua sertifikat. Kumpulkan semua sertifikat, ya gitu. Pelatihan kan ada yang sesuai konsep dasar, Iya. sudah ada yang ikut dasar juga sudah ada. Iya. Bisa dihitung di situ saja Pak. Oke, cocok, bisa. Nanti ada pengalaman juga yang di ini bisa kita padukan dengan pengalaman di. Ya, jadi begini, dalam ketentuan dikti sekarang, Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya, Ibu-ibu, ketentuan dikti sekarang PKHB diakui. Begini saya katakan, S1 tidak boleh jadi dosen. Tapi kalau ada S1 yang karena dosen minimal S2. Kalau ada S1 yang dianggap expert dia, ahli dia, boleh buat pengakuan oleh rektor apa keahlian dia, angkat dia sebagai dosen. Tapi ada tertulis dari rektor. Nanti pun begitu Bu. Kalau orang ini ada sertifikat semua dikumpulkan Bu Siti, lalu kita buat pengakuan di sana ada tim yang menilai, kita nilai semuanya nanti kita akui sehingga mata kuliah ini nggak lagi sebanyak yang tadi dihitung kan real dari transkrip nilai S1-nya, dari pengalaman ibu kan belum dihitung. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun sudah mengajar. Ini dihitung semua nanti ya. Karena kan kita masukkan sesuai dengan syarat yang diumumkan di brosur. Betul. Boleh Bu sekarang. Dosen saja boleh S1 dia dan di yang penting pengalamannya dia itu dianggap expert, ahli dan diakui oleh rektor buat SK pengakuan. Begitu juga ibu-ibu ini yang sudah mengajar lama di PAUD, supaya bapak ibu ini yang mengerti jadi ada sertifikat, ada workshop, ada macam-macam itu kita akui juga nanti Bu Siti, nggak apa-apa, boleh Bu Ibu gitu ya. Jadi sepaham kita nih Pak Dr. Iman. Yang penting kita perlakukan ibu sesuai dengan ketentuan dan mekanisme perundang-undangan. Ibu nyaman, kami nyaman. Gitu. Ya Bu ya. Ya ada Ibu Linda ya di situ. Nah, saya kira ada tambahan silakan dari Ibu Ibu mungkin ada. Mungkin tadi di belakang saya nggak ikut waktu pertemuan di Biren dulu, nggak ikut juga sama nanti disampaikan ke Ibu As, Pak Win, lihat aja pengalamannya, apa biar lebih jelek nanti. Ini ada kemarin saya nggak ikut ada pertemuan di sana juga. Oke, ada lagi Ibu silakan, bukan namanya. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah, kerjanya di PK Islam Hidup. Saya dengar tadi peta kampanye cuma S1 Pak ya, penyetaraan. Jadi kami di sini ada juga yang dari D2 Pak untuk melanjutkan S1-nya. Karena kami baca di brosur
Kalau dari EB2 untuk Pak S1-nya hanya 3 semester. Mohon penjelasan dari Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan. Lihat dua-dua, silakan. Namanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Yuni Biliana dari TK Karakter Tahun Jannah. Saya Pak udah punya ijazah Fakultas Dakwah. Kemudian saya mengikuti lagi Akta 4. Jadi ingin saya tanyakan apakah Akta 4 saya itu diakui atau kemudian apakah bisa disahkan untuk setahun saja kuliahnya? Terima kasih Pak. Fadila ada, langsung aja ya. Ibu Fadila dari Ibu apa tadi Juliana. Sama sih kayak ini. Yang di luar juga gitu Bu. Jadi betul itu 1,5 tahun atau 2 tahun. Tapi di sana itu kan ya tergantung nantinya PPKH Ibu. Kita ambil juga nanti ada sertifikat Ibu, kumpul aja semuanya. Saya kira nanti akan kita hitung lagi Bu ya. Tadi hitungan kasar pada transkrip nilai yang real, tapi belum dihitung yang pengalaman. Tapi kalau ada yang pengalaman dari sertifikat macam-macam, ada Ibu tadi ada tampak lagi yang di dakwah, jadi kan mungkin ada yang sertifikat lain, dikumpul aja Bu dulu nggak apa-apa. Tapi jangan bohong gitu maksud saya. Walaupun dikumpul yang fotokopi, jangan ngambil-ngambil ke orang misalnya, itu janganlah, itu jangan, kita guru nggak baik gitu. Kumpul apa yang Ibu punya, apa yang ada, nanti kami nilai, bikin tim di sana. Ya mudah-mudahan ya seperti yang kita harapkan lah, setahun, paling lama 2 tahun atau setahun setengah, yang di 2, di 3 itu bisa selesai. Nah ini ya, ini ya. Intinya kita akui pengalaman itu ya. Saya kira itu jawaban saya. Mungkin Ibu bisa tambah lagi, kalau nggak apa-apa. Saya boleh tahu Bu, Fadila P2 dari mana? Dari PGTK. PGTK, itu lebih kabar gembira lagi Bu, udah pasti 3 semester. 3 semester. 3 semester. Tambah lagi PPKH Ibu dan Tambah lagi pengalaman nanti. lebih berkurang lagi mata kuliah. Bisa tahu juga. Tapi walaupun tahun kan Ibu kan nunggu nilai B dari kasih. Pastinya Pak, dari setahun lebih 1 tahun setengah lah Pak ya. Iya Pak, bisa itu. Ini Pak seperti misalnya kan kami dalam berjalan ini, entah ada nanti dibuka tes, kan kami kan harus menunggu intinya 1 tahun setengah terus, harus menunggu ijazah PAUD-nya. Dalam 1 tahun itu ada dibuka ada tes PNS, gimana kami kalau misal diminta ijazah PAUD, apa dikasih entah surat keterangan kayak gitu kan nggak mungkin diterima, pasti diminta ijazahnya, gimana tuh Pak? Kalau begitu Bu nggak bisa. Nggak Kita bisa. boleh membuat surat keterangan iya. Oh. Ini sekarang suka informasi tambahan enggak? Kalau masalah kuliah dengan kan di Biren itu Biren itu kemarin dapat beasiswa dari Dinas Pendidikan diusul ke Bupati Bu itu. Iya kan? Diusulnya enggak? Nah, ada juga kan? Nanti diusulkan karena kan apalagi ya usulkanlah lewat dinas. Bisa diusulkan. Apalagi 20 tahun. Nanti kan makanya di sini kita ada Ibu Siti. Ibu Siti dari dinas kan? Nah, nanti beliau lah yang mengusulkan nanti ya. Tapi Ibu Siti nggak boleh janji kan? Kalau nggak ada nanti kita coba gitu. Kalau Biren dapat gitu, Biren dapat. Tapi tunggu Bu, 1 semester selesai baru dapat KHS, bisa proses. Ya, diusul nanti. Kita coba. Tapi sekali lagi kita tidak boleh memberikan ijazah atas nama apapun, bukan nanti yang kami tidak membantu. Karena ijazah itu kan surat apa itu? Surat itu namanya lembar negara itu resmi. Ijazah hilang saja tidak boleh kita buat yang baru. Harus kita buat surat keterangan, apalagi yang belum selesai itu nggak boleh. Tetap surat keterangan aktif kuliah boleh kita berikan. Oke, Ibu. Bentar Bu, bentar. Yang dari dakwah tadi, ya. Ibu S1-nya dakwah, tapi dapat pengakuan Akta 4 Bu ya. Akta 4 berarti itu sertifikat untuk Ibu bisa mengajar. Karena dari dakwah, berarti kalau dia itu tarbiyah bisa mengajar tapi gitu. Nah, nanti rujukannya mata kuliah di Fakultas Dakwah itu nanti dikonversi dulu, jadi begitu.
ibu sudah dapat SIM untuk mengajar karena sudah A4. Jadi mata kuliahnya tetap dilihat di transkrip di dakwah, disesuaikan dengan transkrip karena di PAUD. Jadi begitu ibu, ya. Lalu ditambah dengan tadi PKHB itu, berapa lama ibu sudah mengajar? Jadi begitu. Dari 2006. 2006. 10 tahun. Sudah lumayan ibu. Baru 10 tahun. Nah, ya. Jadi nanti itulah, ya. Oke. Kemudian tambahkan ibu-ibu sekalian, ya, untuk mendapatkan sertifikat itu, ibu sekarang mengajar di PAUD, ya kan? Ada membuat program cuci tangan untuk anak-anak. Itu buat SK panitia, Bu. SK panitia itu buat nama ibu itu diakui nanti. Jadi begitu ada perlombaan. Jadi seperti itu, jangan nunggu ada seminar. Seminar tentang sikat gigi. Seminarnya tentang pembelajaran di PAUD, itu baru lebih cocok. Ini begitu. Ini tambahan aja, Bu, ya. Ini mumpung menunggu, tadi menunggu jadi begitu, ya. Ibu di kampung itu menjadi anggota PKK, dikumpulkan itu diakui juga ibu. Jadi itu, ya. Oke, baik. Ada lagi? Tadi ada sebagian di saya. Gimana ibu? Saya nggak mau mewakili yang SMA, mungkin tidak berani bertanya. Yang SMA sebenarnya sebentar. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Eviati, saya dari Desa Ujana. Yang saya ingin tanyakan, kami kan Pak udah ambil S1, otomatis kami sudah menyusun skripsi. Ya, saya ingin tanyakan, apakah nanti kami akan harus menyusun skripsi kembali Pak? Sedangkan kami kan, saya bukan dari jurusan guru, tapi sudah lulus sertifikasi. Cuma itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bukan lulusan guru, tapi sudah lulus sertifikasi guru begitu. Iya. Oke, ibu silakan. Maaf, Nak. Saya mewakili untuk yang jenjang SMA. Iya. Bagaimana bagi guru yang ijazahnya SMA? Apakah dia harus mengikuti 3,5 tahun seperti yang di brosur saya baca? Sedangkan mereka mungkin sudah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar workshop. Oke. Diklat dasar juga sudah ada. Apakah itu tidak bisa disesuaikan dengan kegiatan yang sudah pernah diikutinya? Jadi ada kurang waktu untuk dia kuliah. Dan terlalu lama juga sayang. Kami honor semua Pak. PNS hanya sedikit. Iya. Oke, ada lagi? Ini mungkin yang terakhir. Ada? Yang B2? Yang SMA sudah? Sudah ibu-ibu? Bu, ada lagi mungkin Monggo, silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya Siti Aiman dari TK Bayangkari. Saya kan lulusan D2 PGSD. Ini mau menyambung ke PG PAUD. Apakah saya 2 tahun apa setahun setengah Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Sebenarnya teman-temannya Bu di bawah sini tuh Bu. Insya Allah udah S1 semua Pak UT. Sudah semuanya. Saya ketinggalan Pak. Oke, ada lagi? Ada? Kalau yang mereka sudah pernah kuliah, putus. Ini sekarang kan melanjutkan. Bagaimana? ada transkripnya Bu. Ada? Ada nanti. Tapi kalau putus, ya, putus ada suratnya oke Bu. Maksudnya surat keterangan. Kan ada suratnya. Terima tidak, transkripnya. Tapi kalau putus ini apa terdesak? Aktif organisasi. Oke, kalau tidak ada lagi, tidak ada Bu ya. Oke, saya Pak Moron. Baik, yang pertama tadi Bu Elvia yang sudah ada skripsi. Apakah ini kan skripsi lagi? Kan gitu kan? Ya, dulu kan skripsinya dia lama, kan gitu. Cuma nanti begini Bu, Ibu sekalian, kita coba memikirkan nantinya bagaimana sih model skripsi PAUD ini gitu kan. Ya memang wajib skripsi Bu. Kemarin saya pernah ngomong dengan Pak Jiman juga kalau bisa kita buat jalur non skripsi. Saya sudah cari
saya sudah cari sumber-sumber itu non skripsi, itu belum ketemu. Udah saja, belum bisa ada non skripsi. Padahal kemarin kita ada ide bagi ibu-ibu yang tidak lagi melanjutkan pendidikan ke S2 itu non skripsi. Tapi yang masih muda-muda yang setelah PG PAUD mau melanjutkan S2 itu kita wajibkan skripsi kan gitu. Tapi belum ketemu saya itu non skripsi. Makanya tadinya saya berpikir ini yang skripsi bagaimana pola skripsi kita nggak usah sulit-sulit, nggak usah susah, gampang-gampang saja nanti ya. Karena ibu membuat skripsi itu adalah ibu hasil penelitian ibu di sekolah, di PAUD. Di PAUD masing-masing ibu menulis sendiri, jadi nggak susah bukan kita suruh yang lain. Jadi buat skripsinya, tapi skripsinya di PAUD, dalam lingkup PAUD nanti ya, nggak apa-apa. Nanti dibuat pedomannya ya biar tidak rumit gitu. Kalau diganti dengan analisis, Nanti metodenya boleh, nanti dibuat pedoman dulu. yang sudah teman-teman yang sudah ikut, maksudnya dari universitas lain mereka analisis. Ya, itulah. Analisisnya di sekolah tempat. Betul, maksudnya itulah, itu kita katakan juga skripsi maksud saya. Tapi ada buat nanti bagaimana kita buat yang berkenaan dengan kegiatan sehari ibu bekerja di sekolah. Gitu. Jadi begini Pak, kalau skripsi dalam luasnya berarti mereka buat PPK, penelitian tingkatan kelas. Boleh, Dan gitu itu lah. rasanya terlalu berat bagi yang belum mengerti siklus-siklusnya. Tapi kalau analisis kan laporan saja. Ya nanti kita pikir nanti. ada prosesnya. Kami kita pikir, tapi pada prinsipnya kami pun begini ibu-ibu. Pengalaman di SKGJ itu maaf kakak yang buat skripsi itu ada konsultan. Itu 2 juta. Kami kasihan juga kepada guru-guru ini. Ketika ujian, kami tanya, nggak tahu apa-apa. Ada yang mengaku, kenapa ibu ujian hari ini siap? Nggak tahu, disuruh datang. Ya siap, nggak siap, disuruh datang katanya. Begitu katanya, ibu sudah baca skripsi? Belum, baru tadi pagi dikasih katanya. Siapa kasih? Ya konsultan tadi, orang yang mau koordinir. Kami nggak mau gitu, ibu. Biarpun nantinya kita punya karya tulis ini, ya kita akui sendiri dalam bentuk sendiri. Yang penting ibu-ibu ini mampu sendiri. Yang buat orang, yang buat apa namanya skripsi kita headcount-nya itu bab 1, bab 2, bab 3 berapa kali. Pokoknya analisis seperti ibu bilang ini boleh, nggak apa-apa. Nah, ini tahap pertama dulu Pak kan? Nah, boleh, setuju ya. Tapi nanti kita lihatlah yang sesuai dengan kemampuan ibu sehari-hari ini nanti. Ini yang ibu ya, tapi tetap ada ya. Dan itu kita akui berapa? 6 SKS. Dan 6 SKS itu ya, terlaku 6 SKS. Kemudian yang kedua tadi yang SMA. Yang SMA juga pengakuannya sama. Kalau ibu punya pengalaman dengan sertifikat macam-macam, nanti masa kerja sekian tahun, sekian kita hitung SKS-nya Bu ya. Masa kerja kita hitung, bisa 10 tahun berapa kita hitung SKS 10 tahun. Apakah 10 SKS, apakah 15 SKS? Nah itu dari masa kerja, tapi boleh kita hitung. Karena sekarang Pak Jokowi, pemerintah sekarang mengakui pengalaman, menghargai pengalaman orang yang telah mengakui. Kayak gitu Bu ya. Nah, boleh kita akui pengalamannya, nggak apa-apa. Ya dari SMA pun, D2, D3, S1 sama. Nah, sama kita. Oh ya, tadi pertanyaan apakah 1 tahun, 3 semester, 4 semester, 1 semester? Pokoknya nanti seperti yang saya sampaikan tadi, bisa saja ibu mungkin tidak 1 tahun setengah, mungkin 1 tahun, asal kita kumpulkan dulu ya, nggak apa-apa. Nah, nanti kita akui nanti SKS-nya, 10 tahun berapa SKS, kita cari nanti rujukannya, supaya kita nggak salah. Saya kira sudah dari ibu kan apa? Sudah mungkin ada lagi? Ya, nggak apa-apa. Ini Pak, masalah jadwal kuliahnya Pak. Karena kan kami bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, gimana dengan jadwal kuliah supaya tidak terganggu tugasnya kami Pak? Dan kalau ibu bisa masuk jadwal ya atur aja setiap hari nggak apa-apa. Enggak, maksudnya Pak, Sabtu Minggu. Berapa kali kami Pak kuliah? Berapa kali pertemuan? Apakah 2 kali? Nanti kan ada SKS, rencana ibu semester ini 1 September mulai masuk, itu 24 SKS. Hah? 3 September ya? 3 September udah masuk kuliah kita aktif. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi itu akan diatur nanti mata kuliah 24 SKS. Jadi kalau 1 hari
berapa 4 SKS atau 5 SKS atau yang lain, hitung aja berapa setengah hari. Tadinya kita awal Jumat jam 2 masuk, tapi Sabtu masuk lagi full. Mungkin ibu nggak bisa masuk Sabtu pagi, sore aja, diatur aja sore nanti ya bu ya, siang aja. Apakah masuk jam 2, apakah masuk jam 4, mau tiap hari nanti diatur dengan Kaprodi bagaimana teknis. Dengan Ibu Siti nanti yang tidak mengganggu aktivitas di sekolah. Pokoknya nggak mengganggu di kantor ibu, di sekolah ibu. Nah itu aja. Diatur nanti sama-sama. Kuliahnya Pak, ada yang kemarin yang beritanya waktu ada informasi Sabtu Minggu kuliahnya. Kalau hari Minggu full dari pagi sampai sore. Kalau hari Sabtunya setengah hari Pak, dari jam 2. Nah itu lah Bu, kalau dipertimbangkan Sabtu Minggu itu kita fullkan Sabtu pagi sampai sore, Minggu pagi sampai sore, tapi Minggu Sabtu nggak bisa kan? Jadi kita geser mungkin antara Jumat itu Jumat siang. Kalau hari Sabtunya belum masuk kuliah, rasanya Pak kan banyak yang gak. Coba di TK saya Pak, kami ada beberapa orang guru, 3 orang sudah kuliah di STEM itu Jumat, Sabtu, Minggu, dari hari. Berarti kami 3 guru udah tidak ada 2 hari Pak, Jumat, Sabtu. Kalau misalnya nanti saya ada 3 orang yang masuk kemari, 3 orang akan masuk ke Al-Muslim. Berarti ada 6 orang kami yang kuliah. Hari Sabtunya berarti kami Pak, total hari Sabtu 6 orang yang ada gurunya Pak. Sore. Kalau misalnya kalau hari Sabtu mulai dari pagi. Nggak ada kewajiban hari Sabtu pagi gitu maksudnya. Nanti disesuaikan aja. Bisa kita sebar, misalnya mungkin maunya sore ya jam 12 atau jam 2 itu bisa kita sebar Kamis, Jumat, Sabtu, nantinya Minggu apa mau ada atau tidak. Saya sarankan ya, ini pengalaman di SKGJ ini, yang dulu SD kemarin. Itu pengalamannya kalau hari Minggu banyak juga yang nggak bisa masuk. Ada yang bawa anak lah, ada yang kanduli lah, ada yang nyuci lah, apa lah. Akhirnya nggak kuliah hari Minggu juga. Akhirnya kuliahnya asal-asalan. Tapi saya sarankan ibu-ibu dan ibu-ibu semuanya, kalau bisa program aja, apakah Selasa masuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu siang masuknya setengah 3. Jadi ibu dapat ilmu. Kalau hari Minggu nggak ada berita kuliah itu, macam alasannya itu. Atur aja nanti. Urusan lagi betul. Kalau sore kan nggak. Sebentar. Sore apakah ibu-ibu ini ada mengajar di sekolah sorenya? Ada. Inilah yang susah ya. Ini kan tidak atur saja Pak. Ibu-ibu beritahu. Berarti kita buat 2 kelas gitu ya. Bu Siti ya. Ada 2 kelas. Tergantung juga nanti Bagi yang pagi enggak, kalau bersama Silakan bertanya kembali kepada Bu Siti. Jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu. Ya. Jangan mendengar berita yang tidak benar. Jadi begitu. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, masalah perkuliahan ya. Di atas ibu-ibu sudah ada kakak angkat. Kakak angkat juga kerjanya di PAUD, mengajar di TK, ya. Ternyata mereka bisa kuliah. Sudah masuk ini semester 2. Semester depan masuk semester 3. Jadi nggak usah khawatir, saya ini sibuk begini, saya begini, nggak usah pikir itu. Ternyata mereka juga sama seperti Anda dulu. Ternyata sudah semester 2. Jadi itu, ya. Semuanya bisa diatur. Oke? Yang penting utamakan ibu itu bisa kuliah. Ya. Satu. Yang kedua, ini akan kita mulai perkuliahannya tanggal 3 September, Pak ya. Tanggal 3 September. Nanti mengenai
pendaftaran, administrasi dan sebagainya, nanti segera hubungi Ibu Siti. Ya, karena ini Ibu begitu kita kuliah tanggal 3 September itu, Ibu sudah datanya sudah online, datanya sudah dilihat oleh Dikti, sudah terdaftar jadi begitu, ya. Nah, jadi ketika nanti dimanapun Ibu dilihat oleh orang lain, oleh dan sebagainya sudah terdaftar dan sudah harus mendapatkan namanya MPM atau nomor induk mahasiswa, jadi begitu, ya. Yang terakhir barangkali, bila masih ada teman-teman ya yang hari ini tidak datang, sampaikan informasi yang benar. Kalau Anda tidak mampu menyampaikan, suruh ketemu dengan Bu Siti, ya. Sebelum saya tutup, ini ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Marwan. Kepada Bapak, saya persilakan. Ada sedikit lagi ibu-ibu sekalian. Ini kita menginginkan, saya, ibu mungkin ya, kalau bisa ini dapat ikut semuanya, sebenarnya kita sampaikan tadi. Karena lebih cepat ini di apa-apa yang belum beres dibereskan dengan Ibu Siti, misalnya tentang atribut kelengkapan administrasi seperti ijazah apa-apa tadi, pengalaman, sertifikat macam-macam, supaya data ini dapat diberikan ke kami. Kalau bisa Ibu Siti mungkin yang berupa ijazah terakhir kami, karena tanggal 16 Agustus 15 kalau bisa kita masukkan ke online, supaya kita ini kan sebagian yang mahasiswa baru sudah ada MPM, jadi biar bisa kita keluarkan MPM-nya dulu. Nantinya di Amslim ini ibu-ibu saya sampaikan dari sekarang, tapi yang takut kita semuanya sudah layanan akademik secara online, termasuk nanti e-learning. Jadi kalau ibu-ibu nanti ada kendala misalnya dalam pengisian KRS online, registrasi online, nanti minta bantu. Ada staf kita di bawah Pak Sarkani. Ini Pak Sarkani rektor kampus B sekarang kita sampaikan ya. Jadi Bapak ini punya anggota di sini lebih kurang dari 5 orang. Nanti bisa mereka yang mengisinya. Ibu minta mengisi. Jadi pakai online, tidak lagi manual, kita sudah layanan. Semuanya sudah online. Termasuk mahasiswa baru nanti Ibu Siti kasih data ke kami yang menginput ke sana online, semuanya dari online gitu. Sampai mendaftar wisuda nanti online, semuanya sudah online kita, nggak ada lagi manual. Nah, jadi makanya kami harapkan partisipasi kerjasama kita yang baik. Ibu-ibu ini segera apa yang belum mau dikumpulkan ke Ibu Siti, mungkin ke sertifikat segera kumpulkan. Ibu Siti segera memberikan ke sana supaya bisa diinput oleh petugas kita di sana ke online. Ini mungkin gambaran saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak mungkin ada? Sudah? Ibu Siti? Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Kita ucapkan alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sudah berjalan sesuai yang kita inginkan. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di tempat ini, ya, dengan waktu yang berbeda. Kami dari Al Muslim, dari panitia SPMB, ucapkan mohon maaf mungkin ada kesalahan berita yang selama ini Bapak Ibu dengar, ya, atau ada yang kecewa, ada masalah dan sebagainya, silakan disampaikan kepada Bu Siti. Jadi begitu, ya, silakan disampaikan kepada Bu Siti, karena Anda harus mendapatkan informasi yang benar, ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kaprodi, kepada Bapak Marwan, kepada Bapak Sudiman, kepada Bu Siti, dan kepada Pak Al. Mudah-mudahan kita nanti akan online nanti malam, insyaallah. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.